you guys yang laki-laki ya, termasuk gua, kita tuh sebenarnya mencari perawan because we thought that it's more fun to have sex with them di malam pertama nanti. Yang beredar di lingkungan masyarakat, perempuan yang tidak perawan itu, mohon maaf gue nggak punya kata yang tepat, yang sopan ya, sudah bahasa kasarnya tuh lebar apalah, but actually you wrong, I was wrong. Dari pengalaman gue hampir nggak ada bedanya. So sekarang nih gue mau share sedikit tentang pengalaman ta'aruf gue yang udah berkali-kali gagal karena si perempuan ini tidak setuju atau tidak diizinkan oleh orang tuanya atau oleh walinya untuk menikah dengan seorang duda that happens to be a divorcee 2 times. Oke lah, gue paham, gue mengerti. Karena kalaupun gue punya anak perempuan dan sedang dekat dengan seorang duda yang udah gagal menikah 2 kali, gue pun akan merasa takut, khawatir yang sangat-sangat. Oke, I get that. Cuman gue mau share sedikit aja tentang trying to be very objective on why we are inclined to those virgins and deprioritize non-virgins. So, kalau gua boleh langsung kasih pertanyaan yang sedikit tricky, misalkan ada seorang, gua lah ya, sebagai seorang duda yang telah gagal 2 kali, gua datang ke salah satu rumah ahwat dengan transparan, gua beritahu apa adanya plus minus tentang gua. Lalu mungkin besoknya atau di hari yang sama tapi setelahnya datang seorang laki-laki belum pernah menikah, maka tentulah belum pernah bercerai, tapi sebenarnya dia udah has gone through multiple relationships. Ya, kalau orang udah gonta-ganti pacar berkali-kali, I guess that's very fair enough to assume the worst. Tapi lelaki yang kedua ini, gua ya, akan dinilai sebagai seorang yang tanda kutip worse than this second man. Although basically I did everything in my previous marriages all in line with Islamic teachings dan diakui negara juga. So, jadi menikahi seorang perawan atau perjaka itu bukan lagi dari nilai agama ya, tapi karena influence societal norms. Karena banyak di masyarakat kita yang memandang duda, janda itu sebagai second class citizen, sehingga menikahinya pun takut diomongin orang, gibahin orang. Meskipun bisa aja seorang janda, seorang duda ini dia selalu menjaga dirinya, kemaluannya. But yeah, you know, things getting very challenging. Marriages now is becoming very very difficult. Jadi mereka bercerai dan menyandang status tersebut. Tapi tetap dalam pandangan Islam, orang tersebut derajatnya tentu jauh lebih baik dari mereka-mereka yang ya memutuskan untuk menjadi seorang playboy dan sebagainya. Misalkan ada seorang janda udah punya anak datang kepada lu, dia menawarkan dirinya untuk dinikahi sama lu, dan ada seorang perempuan lain, dia belum pernah menikah, otomatis belum punya anak. Dan kita nggak tahu nih perempuan yang kedua ini apakah masih perawan atau enggak. Tapi yang perempuan pertama tadi yang sudah punya anak, confirm lah perempuan baik-baik, tidak pernah menjalankan hubungan asmara di luar pernikahan, apalagi melakukan perzinahan. Mana yang akan lu pilih? Bingung kan lu? It is probably because you are looking for virgin ya, for some other reason, bukan karena lagi-lagi nilai agama. Dan sebenarnya agama Islam juga tidak pernah meninggikan derajat seseorang itu based on physical form. Apakah dia masih perjaka, apakah dia masih perawan. Dalam Islam, the best amongst us is those who have the high level of iman, those who consistently perform good deeds, dan punya akhlak yang baik, good moral character. Maybe you guys yang laki-laki ya, termasuk gua, kita tuh sebenarnya mencari perawan because we thought that it's more fun to have sex with them di malam pertama nanti. Maybe because we thought that marrying non-virgin woman basically means we're gonna have sex less pleasurable, less joyful, less fun. Sebab yang beredar di lingkungan masyarakat, perempuan yang tidak perawan itu, mohon maaf gue nggak punya kata yang tepat, yang sopan ya, sudah bahasa kasarnya tuh lebar apalah, but actually you wrong, I was wrong. Dari pengalaman gue hampir nggak ada bedanya menikahi atau melakukan hubungan seksual dengan perempuan yang sudah perawan, yang masih perawan atau yang tidak perawan. Believe me guys, I married
already for twice. Dan alhamdulillah kedua mantan pasangan gue itu dua-duanya virgin ketika gue menikahi mereka. Meskipun gue nggak pernah minta ya mendapatkan virgin. Sekarang pun gue cari perempuan, selalu cari yang janda. Gue nggak cari single karena gak bakal ngizinin orang tuanya buat nikahin gue kan, wasting time. Dan lagi-lagi meskipun mantan pasangan gue sebelumnya bukan seorang perawan, gue akan tetap mengatakan yang sama. Alhamdulillah gue akan tetap bersyukur dengan level syukur yang sama. Dan gue tegaskan sekali lagi, kebetulan mereka memang masih perawan. Dan gue mendapatkan kepuasan seksual yang sama, baik ketika gue lakukan di malam pertama ketika mereka masih perawan, maupun ketika sesudahnya mereka sudah tidak perawan lagi. Hopefully I didn't say something that is very against the Islamic teachings, mengatakan hal-hal yang tidak seharusnya, tapi gue tetap katakan ini karena kayaknya nggak banyak yang share tentang hal ini, dan ini ada manfaatnya, banyak manfaatnya. Lu bisa cek juga lah dengan kawan-kawan lu yang udah pernah nikah sebelumnya, kayak mereka mendatangi istrinya untuk pertama kali dan sesudahnya apa rasanya. It's the same level of satisfaction. Seriously, nothing's different. Gak ada bedanya, bro. Lu cek di Google, di ChatGPT, itu secara medis, secara psikis ya, kalau berhubungan dengan badan apalah, hampir tidak ada perbedaannya. Perbedaannya itu cuma satu. Most likely akan ada darah. But that's it. Kita akan tak mendapatkan kepuasan yang sama. Dan itu kalau lu nggak kecanduan pornografi, kalau lu menerapkan pola hidup sehat, kalau lu olahraga. Tapi kalau lu is exactly the opposite of these three, mau dia perawan ke, mau dia nggak perawan, ya lu sebagai laki-laki paling cuma bisa perform kurang dari 5 menit. Itu juga kalau barang lu bisa on. So, be honest with you on why you are looking for virgin. Apa lu cari penjaga, apa lu cari perawan. Mungkin sebenarnya tujuan utama lu tuh bukan karena hal-hal yang mulia, tapi hal-hal yang sangat cetek. So, lagi-lagi, Islam, Allah does not value those virgins over than those who are not, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang baik budi pekertinya, selalu konsisten dalam melakukan amal soleh, selalu menjaga hatinya untuk tetap beriman. And so obviously we should be looking for someone who possesses these traits. Ciao.